semua pasukan Wagner di medan perang langsung ditarik dan semuanya mulai bergerak ke arah Moskow. He started out as a Kremlin caterer where he got the nickname Putin's chef. Banyak fasilitas kayak jalan sama jembatan yang sampai dibodoser dan dirobohin biar nggak bisa dilewatin sama pasukan Wagner. Beberapa minggu lalu kalau lu inget, dunia kan sempat dibikin heboh ya waktu Rusia ngumumin kalau ada salah satu kelompok tentara mereka yang berencana melakukan kudeta ke mereka. Bener-bener waktu itu di berita-berita tuh dibilang kalau kelompok tentara Wagner Group yang jumlahnya sampai puluhan ribu personil, itu tuh mereka berusaha masuk ke Moskow dan ngekudeta pemerintahan Rusia. Dan selain itu, tentara-tentara Wagner Group ini juga dilaporin berhasil ngambil alih beberapa kota di perjalanan mereka menuju Moskow. Ya, walaupun ini nggak nyampe sehari setelah upaya kudeta, akhirnya Wagner Group sama pemerintah Rusia, mereka ini sepakat buat gencatan senjata, sepakat buat damai. Gue waktu itu pas masih proses upaya kudeta tuh nyebutnya ini adalah salah satu plot twist terbesar di perang Rusia-Ukraina. Ya, lu bayangin aja, kalau sampai kejadian tuh kudeta, situasi konflik Rusia-Ukraina kan pasti bakal berubah drastis kan? Tapi ternyata nggak nyampe 24 jam udah langsung selesai, udah damai. Tapi dari situ jadi banyak tuh yang DM ke gua nanya, "Bang, Wagner Group tuh sebenarnya siapa sih? Bedanya sama militer Rusia apa?" Terima kasih istilah kontennya. Terima kasih. Jadi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas apa itu Wagner Group dan kenapa mereka berencana ngekudeta Rusia. Sama mungkin nanti gue kasih update kondisi terkini di Rusia juga pasca upaya kudeta di sana di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas lebih detail soal upaya kudeta yang dilakukan sama Wagner Group beberapa minggu yang lalu, enaknya kita kenalan dulu nih sama si Wagner Group ini. Sebenarnya mereka nih siapa sih? Kalau menurut BBC, Wagner Group atau yang dikenal juga dengan nama Wagner Private Military Company, mereka ini adalah organisasi paramiliter yang disupport dan didanain langsung sama pemerintah Rusia. Jadi ya mereka tuh bukan militer resminya negara, bukan tentara nasionalnya Rusia. Mereka ini lebih ke organisasi tentara bayaran swasta yang ngejual jasa kemiliteran ke negara yang membutuhkan. Khususnya di sini ya Rusia yang emang ngedanain mereka. Dan info soal Wagner Group yang didanain sama pemerintah Rusia ini tuh udah dikonfirmasi langsung ya sama Vladimir Putin. Bahkan kalau menurut Center for Strategic and International Studies disebut Wagner Group ini, mereka ini juga pakai fasilitas dan infrastrukturnya militer Rusia. Dan kalau gini kan berarti nggak cuma didanain doang ya, difasilitasiin juga loh ini loh. Their tactics are brutal, they are deprived of any moral, and they simply have a target: kill or get killed. Terus kalau menurut foreign policy dibilang sebenarnya di Rusia sendiri bisnis tentara bayaran gini tuh ilegal. Dan nama Wagner Group juga nggak pernah terdaftar jadi perusahaan resmi di Rusia. Jadi ya walaupun namanya tuh private military company, tapi secara legal nggak ada nih perusahaannya nih, nggak terdaftar dia. Terus juga masih menurut foreign policy, walaupun Wagner Group ini dikenal sebagai organisasi paramiliter, tapi ternyata kerjaan mereka tuh nggak melulu berkaitan sama jadi tentara. Emang kerjaannya apa lagi? Bisa dibilang cukup banyak nih kerjaan yang dilakuin sama Wagner Group buat menghasilkan duit. Mereka nerima jasa jadi tukang pukul buat ngamanin demo, nerima kerjaan buat nyebarin disinformasi, sampai bisnis emas dan permata. Dan gak cuma Rusia, banyak juga negara-negara lain, khususnya di Afrika, yang make jasa pasukan bayaran Wagner Group ini loh. Dan waktu beroperasi di Afrika inilah, Wagner Group sering ngelakuin kegiatan penambangan emas sama permata, yang hasilnya terus mereka bawa tuh ke Rusia. Jadi ya emang berasa apa aja dilakuin asal ada duitnya ya. Dan Wagner Group ini, mereka bisa sampai sebesar ini, itu tuh pastinya nggak lepas dari pendiri dan penyokong dananya. Dmitry Valerievich Utkin sama Yevgeny Viktorovich Prigozhin. Kita bahas yang Utkin dulu kali ya. Utkin ini backgroundnya dia tuh mantan tentara Rusia dan waktu masih bertugas dulu nama panggilannya tuh Wagner. Makanya grupnya akhirnya dikasih nama Wagner Group. Terus abis dia pensiun dari militer, di tahun 2013, Utkin kerja buat Warren Security Group, perusahaan jasa keamanan dan pelatihan yang dibentuk sama para veteran Rusia. Nah, kemungkinan awal-awal munculnya Wagner Group tuh ya dari sini, waktu dia kerja di sini. Terus yang sosok satunya lagi biasanya dipanggilnya Prigozhin. Sempat banyak disebut di berita-berita nih namanya nih dia nih. Prigozhin ini dia tokoh penting juga di Wagner Group. Dan sebenarnya dia ini adalah oligark Rusia sekaligus orang kepercayaannya Vladimir Putin. Bahkan yang unik, Prigozhin ini punya julukan Putin Chef. Chefnya Putin, juru masaknya Putin. Kenapa julukannya gitu? Soalnya bisnis awalnya Prigozhin tuh bisnis restoran dan catering. Jadi ya kebayang kan lu, tukang catering loh bisa jadi orang kepercayaannya Putin. Cuma ya emang bisnisnya dia ini bukan sembarang restoran sih.
sih, bukan sembarang catering. Kalau menurut AP News, walaupun bisnis dia itu bergerak di bidang F&B, tapi pelanggan restorannya Prigozhin itu ternyata orang-orang Kremlin. Ternyata orang-orang pemerintahan Rusia. Bahkan gak jarang restorannya Prigozhin tuh dipakai buat nyambut tamu kenegaraan. Atau dipakai juga buat rapat penting petinggi-petinggi Rusia. Terus dalam perkembangannya, Prigozhin juga ngembangin bisnisnya buat kebutuhan militer. Bahkan Yayasan Anti Korupsi Rusia tuh nemuin kalau perusahaannya Prigozhin tuh bisa nguasain banyak kontrak bareng Kementerian Pertahanan. Jadi militer Rusia kalau butuh apapun buat dikunyah, itu pasti ngambilnya dari Prigozhin tuh. Dan kalau menurut keterangan Prigozhinnya sendiri, baru deh tuh di tahun 2014, Prigozhin ngediriin perusahaan baru. Perusahaan jasa tentara bayaran bareng sama Uktin, yang mereka kasih nama Wagner Group. Ini mantap ya jenjang karirnya ya. Dari tukang catering loh jadi pemimpin pasukan tentara bayaran. Bisa gitu ya hidup orang ya. Dan karena Prigozhin sama Uktin basicnya emang udah punya koneksi ke orang-orang penting, makanya nggak heran kalau Wagner Group ini bisa sampai dipakai sama pemerintah Rusia buat tentara tambahannya mereka. Dan ya balik lagi, itu yang paling penting ya. Link. Koneksi itu yang paling penting tuh. A Russian oligarch with close ties to Russian President Vladimir Putin. He started out as a Kremlin caterer where he got the nickname Putin Chef. But in 2014, he became the head of the Wagner Group. Nah, operasi pertama yang dijalanin sama Wagner Group ini adalah waktu mereka ngebantu kelompok separatis pro-Rusia di perang Donbas, Ukraina di tahun 2014 sampai 2015. Terus selain itu mereka juga diduga kuat terlibat di krisis Crimea, di mana waktu itu di tahun 2014 Rusia berhasil nganeksasi wilayah Crimea dari Ukraina. Terus dari situ Wagner Group mulai deh tuh ngejalanin berbagai operasi sebagai tentara bayaran di seluruh dunia, khususnya di wilayah Afrika sama Timur Tengah yang lagi berkonflik. Kayak Suriah, Libya, Afrika Tengah, ya banyak lah pokoknya. Yang kudeta Sudan kemarin itu diduga juga ada main-main Wagner Group-nya kan di situ kan. Ingat kan ya di video yang ini? Marketing! Terus nama Wagner Group jadi makin terkenal setelah mereka cukup punya peran di perang Rusia-Ukraina yang udah berjalan setahun lebih. Bahkan nih menurut BBC, jumlah tentara bayarannya Wagner Group tuh meningkat pesat selama perang Rusia-Ukraina ini. Dari yang awalnya cuma 1.000 orang doang, meningkat 20 kali lipat jadi 20.000 orang. Bahkan di beberapa sumber lain disebutnya sekarang total tentaranya tuh diperkirakan ada sampai 50.000 orang. Banyak amat ya nambahnya ya. Dan menurut beberapa laporan, para tentara Wagner ini tuh disebut sering ngelakuin kejahatan perang. Kayak perampokan, penyiksaan, pelecehan, sampai pembunuhan masyarakat sipil. Waduh. Tapi gimana nih? Lu percaya sama laporan ini atau ini menurut lu dibuat-buat biar nama mereka jadi jelek? Yang mana nih kira-kira nih? Silakan komen. In 2014, we first heard of Wagner Group operating in Crimea and helping the Russian army and Russian state to annex Crimea. Back in 2014, Russia did not say it was actually intervening in Ukraine and Donbass. And for that, somebody had to do a different job for them, and that was Wagner Group. Dan nama Wagner Group belakangan rame lagi, gara-gara hubungannya yang sempat memburuk sama pemerintah Rusia. Kalau menurut beberapa sumber, sebenarnya yang memburuk di sini tuh hubungan Wagner Group sama Kementerian Pertahanan Rusia, bukan sama Presiden Putinnya. Ya, jadi hubungan kedua pihak ini tuh mulai panas waktu Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, berencana buat ngelarang tentara swasta dan ngambil alih komando semua tentara swasta yang lagi ada di medan perang. Jadi nantinya nggak ada tuh Wagner Group di bawah komando Prigozhin. Semuanya harus di bawah komando Kementerian Pertahanan Rusia langsung. Padahal kalau menurut AP News, Wagner Group di bawah komando Prigozhin tuh udah banyak kebantu pasukan Rusia loh, terutama selama perang lawan Ukraina. Kalau tentara Rusia lagi kesusahan, di backupnya sama Wagner Group tuh. Jadi kayak selama ini udah dibantuin selama perang, tiba-tiba Wagner Group-nya disuruh bubar. Dan semua kekuatan militernya bakal diambil alih sama pemerintah Rusia. Bakal diambil alih sama Menteri Pertahanannya. Jadi ya jelas ngamuk lah Prigozhin di sini. Dan Prigozhin makin ngamuk waktu dia dapat laporan yang bilang kalau pasukannya yang lagi ada di medan perang tiba-tiba pada diserang tuh sama pihak Rusia di hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Ya wajar sih kalau dia ngamuk ya kalau gini caranya ya. Dan akhirnya di hari itu juga Prigozhin ngajak pasukan Wagnernya buat ngelakuin a march for justice. Ngelakuin pergerakan untuk keadilan. Dan bener aja, sehari setelah Prigozhin ngeluarin statementnya, semua pasukan Wagner di medan perang langsung ditarik dan semuanya mulai bergerak ke arah Moskow. Kalau lu mungkin ngikutin beritanya kemarin, gue yakin lu banyak ngeliat tuh video-video tentara Wagner sama kendaraan militernya yang pada jalan ke arah Moskow. Dan sambil mereka gerak ke Moskow, pasukan Wagner juga ngeklaim kalau mereka berhasil ngambil alih fasilitas-fasilitas militer di beberapa wilayah yang mereka lewatin.
kayak di Rostov-on-Don sama di Voronezh. Rostov-on-Don sendiri ini nih adalah salah satu kota strategis Rusia yang ada di perbatasan Rusia-Ukraina. Dan pengambil alihan kota ini pastinya bakal banyak berpengaruh ke jalannya perang di sana. Terus selain ngambil alih fasilitas penting, pasukan Wagner juga berhasil nembak jatuh 6 helikopter sama 1 pesawat tempur milik tentara Rusia. Gila ya, udah kayak beneran siap perang berarti ya. Dan gara-gara respon mereka ini, makanya banyak yang bilang kalau ini sampai manjang, ini bakal ngaruh banget ke kondisi perang Rusia-Ukraina. Soalnya yang tadinya perseteruan antara dua kubu doang kan, tiba-tiba jadi ada kubu ketiga nih. Yang nggak jelas ini mihak kemana. Jadinya makin nggak ketebak nanti perangnya nih. Ya iya sih, setuju sih gue ini. The uprising by the head of the Wagner mercenary group put the country on a knife edge. But with a convoy of his fighters closing in on Moscow, Yevgeny Prigozhin seemingly blinked. Terus kalau menurut ABC News, Presiden Putin sendiri di tanggal 24 Juni 2024 dini harinya, dia tuh udah dikasih tahu soal adanya rencana kudeta ini. Dan lewat siaran resminya pemerintah Rusia, Putin juga nyebut kalau aksi ini merupakan aksi pemberontakan. Dia bahkan nyebut kalau aksi ini merupakan upaya buat nusuk dia dari belakang. Ya iya sih, tapi ya dari orang kepercayaan kan awalnya tiba-tiba nyerang begini, gimana nggak ngerasa ditusuk dari belakang coba. Dan di hari itu pasukan-pasukan militer Rusia juga udah pada dipanggilin tuh ke Moskow buat ngantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Bahkan nih buat ngehalau pasukan Wagner yang makin nggak deket ke Moskow, banyak fasilitas kayak jalan sama jembatan yang sampai dibulldozer dan dirobohin. Pokoknya bener-bener dihancurin biar nggak bisa dilewatin sama pasukan Wagner. Jadi udah mode siap tempur juga militer Rusianya ya. Terus tensi jadi makin memanas waktu kepala Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, mutusin buat nurunin pasukan buat ngebantu Putin dan ngehalau pasukan Wagner. Jadi terlihat makin runyam nih masalah nih gara-gara ini nih. Bahkan di hari itu banyak banget ahli yang udah berspekulasi kalau Rusia ini bakal ngalamin perang saudara loh. Tapi untungnya setelah dilakukan mediasi yang difasilitasi sama Presiden Belarus, akhirnya Prigozhin di sini ngeluarin statement kalau mereka mutusin buat gencatan senjata dan berdamai sama Rusia. Langsung tuh setelahnya Prigozhin merintahin pasukannya buat mundur dan balik ke camp-camp mereka sebelumnya. Nggak keburu head to head di Moskow tuh jadinya berarti ya. It is an attempt to subvert us from inside. This is treason in the face of those who are fighting on the front. This is a stab in the back of our troops and the people of Russia. Nah tapi setelah mereka gagal ngelakuin kudeta ke Moskow, jadi banyak spekulasi yang beredar tuh seputar nasib Prigozhin sama Wagner Group-nya. Kalau menurut Al Jazeera, beberapa ahli berspekulasi kalau Putin gak bakal diem gitu aja setelah dipermalukan sama Prigozhin dan pasukannya. Banyak yang khawatir kalau Putin tuh naruh dendam ke dia. Dan nantinya bakal berusaha buat nyingkirin orang kepercayaan dia ini. Tapi terus di sisi lain banyak juga yang gak sepakat sama dugaan ini. Beberapa orang ngeliat kalau Prigozhin ini udah terlalu deket sama Putin dan udah punya banyak jasa juga ke Rusia. Jadi kayak nggak mungkin aja Prigozhin ke depannya diperlakukan dengan buruk. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah nasibnya Prigozhin ini bakal aman-aman aja karena power dan link orang dalamnya dia? Atau bakal dihajar nantinya sama Putin? Silahkan komen. Dan kalau kita ngomongin Prigozhin, kemarin tuh sempat beredar gambar ini juga ya. Gambar Prigozhin yang jadi buronan di US. Kok bisa jadi buronan di sana? Kalau yang dari gue baca di posternya sih dibilangnya Prigozhin ini tuh diduga terlibat kasus fraud yang bikin kacau sistem pemilu di Amerika Serikat. Iya, jadi Prigozhin ini diduga terlibat kasus pembelian server, pencurian data, dan pembuatan akun bodong yang kemudian dipakai buat ngacauin pemilu di Amerika. Dan yang menarik juga nih, terutama buat kita, di poster ini dibilang juga kalau Prigozhin ini punya relasi kuat sama Qatar dan Indonesia. Waduh. Kenapa Indonesia jadi kesebut di sini ya? Kenapa nih ya kira-kira ya? Silakan komen. There's new mystery over the whereabouts of the revolt's leader, the Wagner Group's Yevgeny Prigozhin. And Russian state media has now released images of what they say was a raid on Prigozhin's St. Petersburg estate. Oke, sekian review gue kali ini tentang Wagner Group. Sebenarnya siapa mereka ini? Ternyata swasta tapi cukup berpengaruh ya di sana ya. Kalau beberapa gue ada salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dengan video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.